Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 2 hari kemudian. Di bawah langit yang luas, sebuah kapal harta karun berguling di atas awan. Di sebuah ruangan, Sui bangun dari meditasi. Merasakan perubahan dalam kultivasinya sendiri, Sui mau tidak mau mengangguk diam-diam. Kekuatan fisik dan kekuatan spiritual juga telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatannya telah meningkat setidaknya sekitar 30%. Sui tidak pernah peduli seberapa cepat dia berlatih. Tempering 5 elemen sajak Dao hanya satu baris lagi untuk mencapai tahap sempurna, sedangkan sajak Yin baru saja memasuki tahap penyelesaian kecil. Jika saya menggunakan sajak 5 elemen Dao dan keterampilan Kendo saya, bahkan jika saya berkultivasi di alam bigu tahap selanjutnya, itu hampir cukup untuk bersaing dengan biksu alam transformasi spiritual di dunia ini. Jika Anda menggabungkan kekuatan jiwa dan teknik rahasia jiwa, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh pembudidaya. Sui berpikir dalam hati. Dalam hal kultivasi, perbedaan antara dia dan kultivator transformasi roh terlalu besar. Tetapi jika Anda benar-benar ingin melakukannya, hanya mengandalkan tingkat kultivasi Sui saat ini, Anda tidak akan takut untuk bersaing dengan para pembudidaya alam transformasi roh tanpa menggunakan kartu truf dan kartu trufnya. Intinya terletak pada kenyataan bahwa ia memadatkan benih Seon Dao, yang unik di masa lalu. Kekuatan jiwanya tidak berada di bawah alam roh. Teknik rahasia dan ilmu pedang yang dia kendalikan adalah yang terbaik di dunia, dan mereka ditakdirkan untuk tidak bisa dibandingkan dengan para biarawan di dunia ini. Di sisi lain, para beku di benua Changqing yang sekuler, tidak peduli apa jenis basis kultivasinya, dibandingkan dengan para beku di Gurun Agung Kyushu, dalam hal latar belakang Dao besar, warisan latihan, dan pemahaman. Dari Dao besar, lebih dari satu tingkat lebih buruk. Alasannya sangat sederhana. Pengaruh larangan berusia 30.000 tahun telah membuat benua Changqing kekurangan energi spiritual, dan semua tradisi Tao kuno hampir menghilang. Di tanah yang buruk, bagaimana pohon yang menjulang tinggi bisa tumbuh? Dalam keadaan ini, tidak diragukan lagi mencerminkan betapa Sui yang menantang dan kejam, dan itu cukup untuk memberinya kekuatan untuk memotong musuh melintasi perbatasan. Namun, Sui tidak akan meremehkan para pembudidaya spiritual di dunia ini. Karakter seperti ini, yang bisa melangkah ke jalan spiritual di tanah tandus seperti benua Changqing, ditakdirkan untuk jauh dari sebanding dengan orang biasa. Jika ada karakter harmonis spirit realm saat ini, saya dapat mencoba kekuatan saya sendiri, sampai sejauh mana. Sui memikirkan ini, dan tiba-tiba merasa bingung. Melihat ke seluruh dunia, tidak ada saingan di generasi yang sama, tidak dapat dihindari untuk menjadi membosankan dan membosankan. Jadi Anda hanya bisa membidik lebih tinggi. Berdiri, Sui berjalan keluar dari ruangan. Di luar ruangan, Yuan Heng berdiri di sana, menunggu lama. Melihat Sui keluar, dia buru-buru berkata, "Tuan, dalam 1,5 jam lagi, kita akan tiba di wilayah Yupingzhu." Gadis Wen menyuruh Xiao Xiao untuk datang dan memberitahu Anda, mereka akan mampir pergi ke klan pertama dari prefektur Yuping, klan King Tianzuo, untuk perjamuan, dan saya harap kita akan pergi bersama. Yupingzhu adalah salah satu dari 13 prefektur di Daxia, dan terkenal dengan batu giok spiritualnya yang kaya. Sebagai klan pertama di Provinsi Yuping, klan Zuo dari King Tian menguasai 9 pembuluh darah raksasa yang kaya akan batu giok spiritual, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Di seluruh wilayah Daxia, meskipun tidak sekuat 4 silsilah Dao teratas dan 3 klan utama, itu juga bisa disebut kekuatan kelas 1. Memahami ini, Sui bergerak di dalam hatinya. Dengan kemampuannya saat ini, jika dia dapat membeli beberapa batu giok spiritual yang sangat berharga dan langka, dia dapat sepenuhnya memperbaiki beberapa jimat rahasia yang kuat. Seperti jimat Lingyin Notres, jimat gunung dan sungai, jimat penjaga cahaya emas, Del. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya sendiri, dia bisa memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya untuk pertahanan diri. Oke, tidak apa-apa untuk jalan-jalan. Sui mengangguk setuju. Negara bagian Ayupin. King Tian Lingshan.
tempat di mana klan Zuo tinggal. Malam itu seperti tinta, dan langit penuh bintang. Di atas King Tian Lingshan, lampunya terang, dan perjamuan sedang berlangsung. Zuo Xinghe, patriark klan Zuo, serta sekelompok tokoh terkemuka dalam keluarga Zuo semuanya hadir, dengan etiket khusyuk. Alasannya adalah bahwa ada sejumlah tamu terhormat dari kuil Yuntian hari ini. Saudara Zhang, beranikan diri untuk bertanya, apa asal-usul bocah lelaki berjubah itu dan dua pembudidaya iblis di sampingnya? Selama perjamuan, Zuo Xinghe tersenyum dan mengirimkan suara, bertanya pada Zhang Yuntao yang duduk di sebelahnya. Zuo Xinghe, kesempurnaan Juxingji yang luar biasa, jubah ungu dan rambut hitam, wajah kemerahan, penuh kekuatan. Ekspresi Zhang Yuntao diam, matanya sedikit rumit, dan dia menjawab, mereka bukan keturunan kuil Yuntian saya, tetapi orang yang sama yang bertemu di jalan. Dia pernah kalah di bawah tangan Sui, bagaimana dia bisa begitu murah hati untuk mengabaikan kecurigaan masa lalunya, betapa hebatnya memuji Sui di depan orang lain. Zuo Xinghe tersenyum dan mengangguk, begitulah. Setelah Zhang Yuntao, Wen Xinzhao dan yang lainnya tiba hari ini, dia bertanya-tanya bagaimana ada dua pembudidaya iblis di antara keturunan kuil Yuntian. Namun, karena etiket dan kesempatan, Zuo Xinghe tidak banyak bertanya. Dan sekarang, kata-kata Zhang Yuntao dan sikap dingin yang dia tunjukkan membuat Zuo Xinghe terlalu malas untuk memperhatikan Sui, Yuan Heng dan Bai Wenxing. Bahkan Zhang Yuntao tidak mempedulikannya. Zuo Xinghe, kepala klan-klan Zuo, adalah salah satu tokoh terpenting di seluruh Daxia, jadi bagaimana dia bisa mengambil beberapa pembudidaya Inedia di dalam hatinya? Pesta berlangsung sangat meriah. Keluarga Zuo memiliki banyak kekayaan, dan minuman dan hidangannya langka dan mewah. Tuan Muda Huo, saya menghormati Anda. Tokoh besar keluarga Zuo terus bersulang untuk Huo Yunseng, Qian Tianlong, Sun Feng, dan lainnya dengan antusias dan hormat. Wen Xinzhao dan Ren Yuyu dikelilingi oleh banyak bangsawan klan Zuo, seperti Bintang dan Bulan, mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Wen Xinzhao dan Ren Yuyu. Hanya Sui, Yuan Heng, dan Bai Wenxing yang tampak agak sepi. Namun, mereka datang dengan kuil Yuntian dan rombongannya, dan tidak ada yang berani mengabaikan mereka. Sui tidak peduli tentang ini, dia minum sendiri. Yuan Heng dan Bai Wenxing sama-sama memperhatikan bahwa, mungkin karena mereka adalah pembudidaya iblis, para petinggi klan Zuo itu jelas tidak ingin melihat mereka. Namun, keduanya sudah terbiasa, dan tentu saja mereka tidak akan marah karenanya. Tuan Muda Huo, siapa ketiga teman itu, dan mengapa mereka berjalan bersamamu? Seorang gadis berpakaian kuning yang cantik dan cerah menemani Huo Yunseng dengan senyum manis, dan melirik Sui dan yang lainnya. Mereka. Bibir Huo Yunseng melengkung membentuk lengkungan lucu, dan berkata, mereka berasal dari Dazu. Basis kultivasinya sangat kuat, Anda tidak boleh meremehkannya. Gadis berbaju kuning terkejut, mungkinkah kuil Yuntian bermaksud menerima mereka sebagai ahli waris? Huo Yunseng tertawa dan berkata, kuil Yuntian kami tidak akan menerima kultivasi iblis sebagai keturunan. Gadis berbaju kuning menghela nafas dan kehilangan minat pada Sui dan yang lainnya. Huo Yunseng tidak menjelaskan apapun. Dia ingin membunuh Sui di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia bisa mempublikasikan betapa kuatnya Sui. Bahkan, pemandangan seperti itu juga terjadi di sekitar Qian Tianlong, Sun Feng, dan lainnya. Sui dan yang lainnya hanyalah karakter yang bisa dibuang. Sedemikian rupa sehingga selama perjamuan, Sui dan yang lainnya dibiarkan kedinginan baik sengaja atau tidak sengaja. Ini adalah dunia. Bahkan jika Anda tidak yakin, Anda harus mengenalinya. Kemarilah, ambil hadiah yang aku siapkan untuk para tamu. Zuo Xinghe tiba-tiba berbicara, menarik perhatian semua orang yang hadir. Zhang Yun tersenyum dan menolak, hadiah. Saudara Zuo terlalu sopan, saya di sini untuk menjadi tamu, bagaimana saya bisa menerima hadiah Anda? Zuo Xinghe tertawa dengan berani dan berkata, Saudara Zhang, jangan menolak, beberapa hari yang lalu, seorang biksu dari keluarga Zuo saya menemukan sekelompok roh di kedalaman tambang Lingyu. Batu asal, kali ini saya sengaja memilih beberapa dengan hati-hati.
dan memberikannya kepada Anda untuk mengekspresikan kehendak klan Zuo saya. Batu asal. Mata semua orang menyala. Zhang Yuntao tidak bisa tidak terkejut dan patah hati. Segera, sekelompok pelayan datang ke arena dengan nampan batu giok. Ada biji batu giok hitam di setiap piring batu giok, yang terlihat tidak mencolok. Tuan, harta macam apa batu sumber spiritual ini? Yuan Heng mau tidak mau meminta nasihat, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang batu Ling Yuan. Su Yi menjawab dengan santai. Batu Ling Yuan, lahir di asal urat Ling Yu. Setiap bagian dari batu sumber spiritual seperti peti harta karun yang disegel, beberapa peti harta karun berisi semua jenis batu giok spiritual, dan beberapa peti harta karun kosong. Di pasar di mana kekuatan kultivasi bercokol, mereka bahkan akan berjudi dengan batu asal spiritual, yang disebut batu judi. Memahami hal ini, Yuan Heng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, batu sumber spiritual ini agak mirip dengan sarkofagus lampu hantu, orang buta tua itu. Su Yi tersenyum, hanya beberapa batu sumber spiritual, bagaimana bisa dibandingkan dengan sarkofagus lampu hantu? Dia tidak memberi tahu Yuan Heng bahwa ada batu asal suci yang lebih langka di alam liar Kyushu, yang merupakan harta yang cukup untuk didambakan oleh orang-orang di kerajaan kekaisaran. Untuk batu asal, karakter di alam kekaisaran akan menjadi gila seperti penjudi. Pada saat ini, Zuo Xinghe berdiri dan berkata sambil tersenyum, semua orang harus tahu bahwa meskipun batu sumber spiritual adalah harta langka, belum tentu setiap batu sumber spiritual memiliki roh yang tersembunyi di dalamnya. Giok. Juga, jika kamu tidak memotong batu Ling Yuan untuk melihatnya, tidak ada yang akan tahu apakah Ling Yu yang tersembunyi di dalamnya baik atau buruk. Dia menunjuk lebih dari 30 batu sumber spiritual di piring batu giok, melirik Zhang Yuntao dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum. Kesenangan berjudi batu adalah melakukannya sendiri, jadi saya tidak akan melakukannya untuk Anda. Anda harus mengambilnya sendiri. Zhang Yun bangkit sambil tersenyum dan berkata, orang tua itu dipersilakan. Dia melangkah maju dan melihat mereka satu per satu. Ada 18 batu Ling Yuan, besar dan kecil. Di bawah isolasi jenis napas ini, kekuatan indera ilahi tidak dapat menembus ke dalamnya sama sekali. Zhang Yuntao melihatnya sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Dia tidak tahu banyak tentang batu Ling Yuan, jadi sulit untuk membedakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Melihat ini, Zuo Xinghe melangkah maju sambil tersenyum dan menunjuk tanpa jejak, saudara Zhang, harta seperti batu Ling Yuan, lihat warnanya, kerohaniannya, dan matanya. Sekarang, batu sumber spiritual yang dilihat saudara Zhang sekarang bukanlah hal yang biasa. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengambil batu sumber spiritual di tangannya, dengan sedikit kekuatan dengan ujung jarinya, menghancurkan cangkang kulit dari batu sumber spiritual inci demi inci. Dengan puing-puing batu giok terbang, dalam sekejap mata, sepotong batu giok spiritual emas berguling ke telapak tangan Zhang Yuntao. Ling Yu hanya seukuran ibu jari, tetapi sangat tembus cahaya dan jernih, seterang emas, memancarkan kilau yang mempesona, dan napasnya sangat ganas, samar-samar, sepertinya suara auman harimau datang dari Ling Yu. Hebat! Tempat emas harimau giok jahat, saudara Zhang sangat beruntung. Zuo Xinghe menggosok telapak tangannya dengan kagum. Ada sensasi di lapangan. Tokoh-tokoh besar di klan Zuo memberi selamat kepada mereka satu demi satu. Melihat ini, Huo Yunseng dan yang lainnya mau tak mau ingin mencoba. Sebuah batu giok macan berbintik emas seukuran ibu jari bernilai sekitar 100 peringkat 6 batu roh, dan itu adalah salah satu bahan spiritual yang sangat baik untuk memurnikan rahasia spiritual. Zhang Yuntao juga tertegun sejenak, lalu dia tersenyum bahagia, dan menangkupkan tangannya, terima kasih, kakak Zuo atas saranmu. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti, di mana keberuntungannya, itu jelas luar biasa, yang ditunjukkan oleh Zuo Xinghe. Zuo Xinghe tertawa dan melambai, saudara Zhang, jangan sopan. Yuan Heng dan Bai Wenxing juga terheran-heran melihat pemandangan seperti itu. Sepotong batu sumber spiritual dapat membuka objek spiritual seperti itu, yang membuka mata mereka. Su Yi minum segelas anggur dan tidak peduli. Ini jelas diatur oleh Zuo Xinghe,
dan batu sumber spiritual itu ditakdirkan untuk dipilih dengan cermat, dan mereka pasti tidak akan mengecewakan Zhang Yuntao dan yang lainnya. Hati, coba juga. Zhang Yun tersenyum dan mengundang. Tokoh-tokoh besar dalam keluarga Zuo tidak bisa tidak menunjukkan keheranan mereka. Zuo Xinghe tersenyum hangat dan berkata, Nona Wen, menurut pendapat orang tua ini, batu sumber spiritual ini seharusnya diperuntukkan bagi Anda. Saat berbicara, dia menunjuk ke salah satu batu asal. Wen Xinzhao menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan menolak, Senior Zuo, kamu mengatakan sebelumnya karena ini adalah taruhan batu, itu yang paling menyenangkan untuk memilih diri sendiri. Tidak menyenangkan. Zuo Xinghe tampak stagnan. Sebelum dia bisa berbicara, Wen Xinzhao telah mengambil batu sumber spiritual. Mengupasnya terbuka, itu adalah King Yun Moyu, hijau tua, yang sama berharganya, tetapi sedikit lebih rendah dari giok harimau berbintik emas. Meski begitu, Zuo Xinghe dan tokoh besar lainnya dalam keluarga Zuo masih tersenyum dan mengagumi, memberi Wen Xinzhao wajah yang cukup. Sebagai tanggapan, Wen Xinzhao hanya tersenyum, lalu kembali ke kursi. Selanjutnya, Huo Yunseng, Ren Yuyu, Sun Feng, Qian Tianlong dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu dan memilih batu sumber spiritual. Mungkin karena kepala Wen Xin yang tinggi, Huo Yunseng dan yang lainnya menolak saran Zuo Xinghe. Pilihan ada padamu. Melihat ini, Zuo Xinghe hanya bisa mengingatkan Huo Yunseng dan yang lainnya bahwa setengah dari 16 batu sumber spiritual yang tersisa kemungkinan besar kosong. Huo Yunseng berkata dengan senyum hangat, Senior Zuo memiliki hati, tetapi Huo selalu beruntung. Bahkan jika tidak ada keuntungan kali ini, dia tidak akan pernah menyalahkan senior karena tidak merawatku. Zuo Xinghe berkata sambil tersenyum, dapat dilihat bahwa Tuan Huo sangat percaya diri, itu bagus, bertaruh pada batu, Anda harus memiliki keberanian seperti itu. Huo Yunseng segera melangkah maju, dan setelah beberapa saat, dia mengambil batu sumber spiritual, memotongnya, tetapi kosong, dan dia tercengang. Saya hanya membual bahwa keberuntungan saya selalu baik, tetapi ternyata kosong, bagaimana bisa memalukan. Semua orang di lapangan tampak aneh. Yuan Heng dan Bai Wenxing hampir tertawa. Zuo Xinghe, yang awalnya menyiapkan banyak pujian, tetapi Huo Yunseng memilih pemborosan, sehingga dia tidak bisa menyanjung sepatah kata pun. Bagaimana kalau Tuan Huo memilih yang lain? Zuo Xinghe berkata sambil tersenyum. Huo Yunseng melambaikan tangannya dan berkata, sepertinya keberuntunganku tidak baik malam ini, jadi lupakan saja. Dia khawatir memilih yang kosong akan memalukan. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesalinya. Selanjutnya, Qian Tianlong dan Sun Feng membuat lubang, mereka sangat malu, dan berbalik. Ren Yuyu memainkan trik cerdas dan mengambil batu sumber spiritual yang Zuo Xinghe tunjukkan kepada Wen Xinzhao sebelumnya. Semua orang dapat melihat bahwa nilai kristal roh giok merah ini lebih tinggi daripada giok harimau berbintik emas. Hanya saja Ren Yuyu tidak bisa bahagia. Dalam analisis terakhir, dia menganggap Wen Xinzhao sebagai tawar-menawar, bukan dengan kemampuannya yang sebenarnya. Giliranku, aku mau ini. King Ye tersenyum dan melangkah maju, langsung memilih batu sumber spiritual. Ketika saya memotongnya, itu adalah giok awan api emas yang langka. Ini membuat Zuo Xinghe kagum dan berseru, Nona King Ye beruntung. Tokoh-tokoh besar dalam keluarga Zuo itu menggelengkan kepala, sedikit terkejut. Meskipun batu sumber spiritual ini dipilih dengan cermat, dengan penglihatan dan pengalamannya, mereka hanya dapat secara kasar mengidentifikasi mana yang berisi harta dan mana yang kosong. Adapun harta apa yang tersembunyi di batu Lingyuan, bahkan mereka tidak tahu. Melihat ini, Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas, keberuntungan King Ye sangat bagus. Pada saat ini, para tokoh besar di klan Zuo sepertinya sudah lupa, dan masih ada Su Yi dan yang lainnya di lapangan yang tidak memilih batu sumber spiritual. Meskipun Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan yang lainnya juga memperhatikan adegan ini, mereka pura-pura tidak tahu. Hanya Wen Xinzhao yang mengerutkan kening, sepasang mata jernih menatap Su Yi, dan tersenyum, Saudara Su, giliranmu.
Dia sudah melihat bahwa orang-orang klan Zuo ini tidak suka melihat Suyi dan yang lainnya, jadi Wen Xinzhao tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Lagi pula, mereka di sini untuk berkunjung. Tapi sekarang, ketika saya melihat orang-orang besar seperti Zuo dan langsung mengabaikan Suyi dan yang lainnya, ada sedikit kemarahan di hati saya. Ketika perbedaan ini terungkap, sangat tidak nyaman. Melihat, mendengar, berbicara dengan hati. Zuo Xinghe tertegun sejenak, seolah terkejut. Dia tidak berharap Wen Xinzhao peduli dengan karakter seperti Suyi. Segera, patriark klan Zuo yang berpengalaman menepuk dahinya dan berkata dengan malu, "Salahkan saya karena terkejut dengan prestasi Nona Qingya, sehingga saya mengabaikan Su Xiaoyou dan yang lainnya." Berbicara, dia tersenyum dan mengirim undangan ke Suyi, "Tuan Muda Su, tolong cepat datang." Wajah Wen Xinzhao, dia masih ingin memberikannya. "Terima kasih kalau begitu." Suyi segera bangkit, menatap mata semua orang, dan datang ke batu sumber spiritual itu. Zuo Xinghe tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas tidak berencana untuk mengingatkan atau menunjuk Suyi. Sikap ini tidak diragukan lagi jauh lebih dingin daripada ketika mereka memperlakukan Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan lainnya. Suyi tampaknya tidak sadar, melirik batu sumber spiritual, dan memilih salah satunya. Alis Zuo Xinghe tiba-tiba menunjukkan senyum santai. Dengan penglihatan dan pengalamannya, dia telah melihat bahwa batu sumber spiritual ini kosong. Mata para tokoh keluarga Zuo itu juga menjadi main-main. Tanyakan pada diri sendiri, mengingat latar belakang keluarga Qingtian Zuo mereka, memang benar bahwa batu sumber spiritual ini tidak buruk, bahkan jika mereka semua diberikan ke kuil Yuntian, mereka tidak akan mengerutkan kening. Tetapi jika mereka diminta untuk memberikan batu sumber spiritual kepada karakter yang dapat dibuang seperti Suyi, mereka akan sedikit tidak senang. Dan sekarang, melihat Suyi mengambil sepotong, bagaimana mungkin para petinggi di keluarga Zuo tidak bahagia? Sepertinya orang ini juga memilih yang kosong. Huo Yunseng sangat menyadari perubahan halus dalam ekspresi tokoh-tokoh besar dalam keluarga Zuo, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bersukacita, menertawakan kemalangan. "Saudara Suyi, potong dan lihat apa itu. Bersihkan tunas." Wen Xinzhao, Yuan Heng, Bai Wenxing dan yang lainnya juga menantikannya. Mereka tidak akan lupa bahwa pada konferensi Lingku, Suyi, dengan penglihatannya yang luar biasa, memenangkan sepotong binatang kekosongan menelan Sun Ling dalam satu gerakan. Tidak terburu-buru. Suyi tersenyum dan berkata kepada Yuan Heng dan Bai Wenxing, "Bagaimana kalau aku membantumu memilih batu sumber spiritual?" Yuan Heng dan Bai Wenxing tidak akan memiliki pendapat, jadi mereka setuju. Wajah Zuo Xinghe sedikit membeku, dan hatinya sedikit cemberut. Anak ini benar-benar tidak di luar. Apakah ini kesempatan untuk menghancurkan wall keluarga Zuo mereka? Tokoh besar dalam keluarga Zuo juga mengerutkan kening. Anak ini, bukankah terlalu jelek untuk dimakan? Suasananya sedikit membosankan. Wen Xinzhao berkata, "Senior Zuo, bukankah menurutmu Su Gongzi tidak pantas melakukan ini?" Zuo Xinghe tiba-tiba tertawa di wajahnya, "Itu hanya batu sumber spiritual kecil. Karena Su Xiaoyou mengajukan permintaan, bagaimana mungkin saya tidak setuju?" Kata-kata ini penuh dengan kebanggaan. Klan Zuo dari Qingtian membuat kekayaan mereka dari urat biji Lingyu, dan dikenal sebagai klan pertama di prefektur Yuping. Lalu dua ini. Berbicara, Suyi memilih dua batu sumber spiritual lagi. Melihat ini, Zuo Xinghe mengerutkan kening dan matanya berbinar. Wajah para pemimpin klan Zuo itu juga tenggelam. Sekilas, mereka dapat melihat bahwa dua batu sumber spiritual yang baru dipilih Suyi mengandung batu giok spiritual. Huo Yunseng, yang telah mengamati ekspresi tokoh-tokoh besar dalam keluarga Zuo, tidak bisa tidak bertanya-tanya pada saat ini, bisakah orang ini bernasib buruk dan memilih dua harta yang baik sekaligus? Pada saat ini, nafsu makan semua orang bergoyang, dan semua mata tertuju pada Suyi. Dengan suara nyaring, Suyi pertama-tama memotong batu sumber spiritual yang dipilih untuk Yuan Heng. Lampu merah seperti pelangi, dan cahaya itu seperti sinar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.